Pada pembahasan pertama ini berjudul Analisis Teknis dan Ekonomis Dampak Harmonisa pada Sistem Instalasi Listrik di Departemen Teknik Elektro Universitas Diponegoro terhadap trafo daya 630 kVA. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena pada Departemen Teknik Elektro Undip memiliki banyak sekali beban non-linier yang digunakan, seperti PC, lampu LED, printer, dan juga AC. Beban non-linear tersebut dapat menimbulkan emisi harmonisa yang dapat menyebabkan losses pada trafo dan juga derating pada trafo. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis harmonisa untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari emisi harmonisa tersebut. Karena situasi dan kondisi yang ada, maka kami lebih pada mengambil sampel beberapa beban non-linear untuk kami karakterisasi harmonisanya. Seperti contohnya adalah komputer dan lampu LED. Selanjutnya, karakter harmonisa tersebut kami masukkan dalam pemodelan single line diagram pada program etap, sehingga hasil pada etap tadi dapat digunakan untuk mengetahui nilai harmonisa yang muncul. Sebelum menuju etap, saya ingin menjelaskan 4 kondisi pembebanan yang ada pada penelitian kami. Contohnya seperti pada kondisi 1, yaitu beban gedung teknik elektro 100% ditambah dengan 40% gedung beban lain. Berikut ini merupakan pemodelan single line diagram dari sistem kelistrikan teknik elektro pada software etap 12.6. Untuk mendapatkan nilai tegangan, daya, dan juga arus, langsung saja kita jalankan load flow analysis. Didapatkan 234 kVA, 343,1 ampere, power factor 93,4%, juga nilai tegangan 98,66%. Untuk mendapatkan nilai harmonisa, langsung saja kita jalankan harmonic analysis. Didapatkan nilai harmonisa arus 15,6% dan juga nilai harmonisa tegangan 2,66%. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang didapatkan pada hasil running etap. Didapatkan pada kondisi 1, nilai tegangannya adalah 98,73%, sudah sesuai dengan standar. Nilai THD arus sebesar 15,63% yang tidak sesuai dengan standar. Nilai THD tegangan 2,63% dengan standar, dan juga nilai power factor 93,4% yang sudah sesuai dengan standar. Dari nilai harmonisa yang muncul tersebut, kami hitung berapa nilai tambahan rugi-rugi daya yang mungkin timbul pada trafo. Contohnya pada kondisi 1 didapatkan losses trafo sebesar 17,87 kW dan juga derating trafo sebesar 4,41 kVA. Rugi-rugi tersebut tidak digunakan langsung oleh pengguna teknik elektro, tetapi hanya menjadi panas dalam trafo tersebut. Sementara daya yang disedot tetap harus dibayar. Maka apabila dikonversikan ke dalam rupiah, maka rugi-rugi ini setara dengan Rp163.710.000 per tahun. Dalam penelitian tugas akhir kali ini, saya tertarik untuk melakukan mitigasi harmonisa pada sistem kelistrikan Departemen Teknik Elektro, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan tugas akhir saya, bahwa adanya harmonisa dapat memberikan rugi-rugi baik secara teknis maupun finansial. Pemilihan filter pasif untuk mereduksi harmonisa memiliki keunggulan seperti rangkaian yang lebih sederhana, tidak memerlukan rangkaian kontrol yang kompleks, dan tidak memerlukan catu daya tambahan sehingga tidak menambah konsumsi daya yang ditanggung oleh transformator. Berdasarkan analisis kondisi pada existing, didapatkan bahwa besar harmonisa yang dominan saat kondisi pembebanan penuh adalah harmonisa pada orde kelima dan orde ketujuh. Dengan menggunakan acuan kondisi pembebanan penuh, didapatkan komponen filter pasif adalah sebagai berikut. Pemasangan filter pasif dilakukan pada sisi MDP atau Main Distribution Panel dengan tujuan filter dapat mereduksi seluruh harmonisa yang ada pada transformator. Dengan menggunakan software etap, didapatkan bahwa setelah pemasangan filter pasif singleton, pada keempat kondisi terjadi penurunan nilai harmonisa, peningkatan faktor daya, dan juga peningkatan faktor daya sebenarnya baik pada kondisi pembebanan penuh maupun pembebanan tidak penuh. Selain itu, juga terjadi penurunan pada daya reaktif, peningkatan pada daya aktif, dan juga peningkatan pada daya semu. Dengan adanya pemasangan filter pasif pada kondisi pembebanan penuh, terjadi kenaikan daya aktif yang cukup tajam, dan juga terjadi perubahan daya distorsi harmonik yang tidak terlalu signifikan. Dalam hal ini, nilai daya distorsi harmonik tidak turun secara signifikan dikarenakan masih adanya nilai harmonisa yang terkandung pada sistem kelistrikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemasangan filter pasif dapat memperbaiki faktor daya serta meningkatkan efisiensi penyaluran daya pada suatu sistem kelistrikan. Dari hasil analisa harmonisa yang telah dilakukan, dengan adanya pemasangan filter pasif singleton pada sistem kelistrikan,
Diperoleh bahwa nilai total distorsi harmonisa mengalami penurunan pada semua kondisi pembebanan. Dengan berkurangnya nilai THD arus maupun tegangan, maka akan mengakibatkan gelombang yang ada pada sistem menjadi berbentuk mendekati sinusoidal sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemasangan filter pasif dengan spesifikasi pembebanan penuh, tetap dapat digunakan secara efektif sebagai kompensator daya reaktif maupun sebagai peredam harmonisa.